sosok legenda Nyimas Ageng Lodaya. Sebenarnya siapakah dia, dari mana asalnya, dan bagaimana dia bisa sampai ke Nusantara? Mari kita ikuti ceritanya. Diceritakan pada sewaktu-waktu ada rombongan prajurit yang hendak memakamkan rajanya dengan cara dibakar di tengah laut. Di saat yang bersamaan, Kanjeng Sunan Jati melewati tempat tersebut. Kemudian beliau menanyakan perihal apa yang dilakukan oleh para prajurit. Kemudian Sunan Gunung Jati mengajak para prajurit itu untuk masuk Islam. Namun tidak ada satupun yang mau mengikutinya, terkecuali jika Kanjeng Sunan mampu menghidupkan raja mereka kembali. Atas izin Allah, Sunan Gunung Jati berhasil menghidupkan raja itu kembali. Hal itu membuat para prajurit bersujud dan bersedia untuk bersyahadat. Kemudian mereka kembali ke negaranya dan menyebarkan agama Islam di satu negara. Selang beberapa waktu, sang raja pun akhirnya wafat dalam keadaan Islam, dengan meninggalkan seorang istri yang tengah mengandung seorang bayi perempuan. Dan setelah bayi itu lahir, dia diberi nama Fatimah. Dia diberitahu bahwa ayahnya yang sesungguhnya adalah Sunan Gunung Jati, karena sang raja sebenarnya telah meninggal sebelum dia menitis. Mendengar hal tersebut, Siti Fatimah akhirnya berangkat ke Cirebon untuk menemui Sunan Gunung Jati. Setelah sesampainya di Cirebon, Siti Fatimah menemui Sunan Gunung Jati. Kemudian dia diperintahkan untuk mengalahkan Ratu Siluman Laut Selatan. Akhirnya dia pun berangkat menuju ke Laut Selatan. Kemudian terjadilah pertarungan di antara keduanya. Mereka saling beradu kesaktian. Namun akhirnya Siti Fatimah mampu mengalahkan Ratu Siluman Laut Selatan. Semenjak saat itu dia juga dikenal sebagai Nyimas Ageng Lodaya. Dikisahkan setiap laki-laki yang menikah dengan Nyimas Lodaya akan meninggal. Hingga suatu saat datanglah Syekh Abdurrahman Kalijogo. Dia datang hanya dengan berbekalkan pakaian, beras, dan kepeng. Namun di tengah jalan ada seorang kakek yang meminta perbekalan itu. Sang kakek memberi pesan rahasia, ojo dibuka, rejeki sithik ojo ditampik, duwe bojo ayu ojo kesusu. Atas izin Allah, Syekh Abdurrahman akhirnya berhasil menikahi Nyi Lodaya dengan berpuasa selama 40 hari. Hingga pada suatu malam ditemukan seekor ular yang bersemayam di dalam Fajri Siti Lodaya. Kemudian ular itu pun segera diambil dan menjelma menjadi keris.
Dengan demikian, maka jelaslah sudah apa yang menjadi penyebab para suami meninggal. Dengan dicabutnya keris tersebut, maka pernikahan mereka menjadi langgeng dan rahayu. Demikianlah kisah dari Nyi Mas Ageng Lodaya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya.